Nabi Muhammad jawabnya apa ketika dicaci maki? Ketika dizolimi? Ketika beliau disakiti? Jawabannya apa? Ya Allah, orang yang menyakitiku tidak mengenal siapa aku, tidak mengenal maksud baikku. Ada yang begitu nggak kalau disakitin teman? Kita nuduh baik-baik nih sama teman, tapi dia salah paham. Habis itu ngomong apa? Gua nyesel bantu kamu gitu. Gitu nggak? Kita udah baik-baik ngurus kampung, ngurus majelis, ngurus masjid, nggak dihargai orang. Apa? Kata-kata kita apa? Kalian nggak tahu diri ya. Kalau bukan karena saya masjid nggak jadi. Kalau bukan karena saya majelis nggak jalan. Kalau bukan karena saya muncul. Ini ciri-ciri orang amalnya tidak terima. Dia memandang dirinya beramal, memandang dirinya punya jasa. Nih hati-hati yang punya majelis, punya sekolah, yang ngurus masjid, ngurus majelis, ngurus surau, ngurus untuk tempat mengabdi kepada umat. Ciri-ciri pengabdian kita diterima Allah, kita tidak merasa mengabdi dan berjasa. Sudah begitu belum hari ini? Ya? Oleh karena itu setelah Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca apa? Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah? Yang boleh dipuji hanya Allah, yang berjasa hanya Allah. Jadi kalau kita berjasa di masjid, bukan kita yang berjasa kepada Allah, tapi kita dari semua orang, kita dipilih Allah untuk menjadi abdinya. Maka seharusnya pengurus masjid, mau dia dicaci maki orang, pengurus majelis walaupun ada orang gak senang, apa yang dikatakan dalam dirinya? Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan aku berkhidmat di rumah Engkau, di majelis kekasih Engkau. Itu yang seharusnya terjadi. Ya, ngurusin ahli zikir nih, orang tarekat kah, ya, majelis-majelis sholawat kah. Lalu ada murid kita kemudian tidak beradab, jangan ngomong begini, kalian ini tidak tahu diri. Saya sudah mengajar sekian kali, sekian tahun, sekian hari, kalian tidak menghargai. Kalau masih begitu, Allah tidak terima pengabdiannya. Ini hati-hati. Apalagi yang kemudian ini zaman-zaman kampanye ya, saya nggak tahu ada yang hadir nggak di calon-calon ini. Ya, ada. Alhamdulillah tak ada ya. Kalau incumbent naik misalnya ya mau sampai semua, sampai pusat. Ada kemudian kawannya naik. Dulu berkawan, sekarang berlawan. Apa yang terjadi? Lawannya mengungkit-ungkit kesalahannya, yang lama maju mengungkit-ungkit jasanya. Nah ini bagi saya tidak elok. Kalau ingin berpolitik ala Sayyidina Muhammad SAW, cukup katakan yang dikatakan Allah. Wa qul i'malu atau wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Cukup beramal saja, berkarya saja. Allah lah yang akan memandang. Kalau Allah sudah memandang, berarti hamba-hamba Allah orang beriman akan ikut memandang. Kenapa Allah pandang? Yang Allah pandang ini dalam kaidah Nur Muhammad SAW. Innallaha la yara illa Muhammadan. Allah tidak mau memberi perhatian kecuali hanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau basirun sami'un, Allah bisa semua. Allah melihat ke semua. Allah mendengar semua. Tapi kalau perhatian Allah hanya memperhatikan Sayyidina Muhammad SAW. Maka Allah tidak perhatikan kolbu kita kalau di kolbu tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu doanya tidak disebut nama Nabi Muhammad, itu doa nggak diperhatiin Allah. Salat inilah rahasia Imam Syafi'i. Satu-satunya imam dari imam yang 4 yang mewajibkan salawat itu Imam Syafi'i. Diikuti oleh muridnya nanti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ada beberapa kaul ya, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan salawat di akhir tasyahud salat. Karena Imam Syafi'i faham salat itu doa. Doa tidak diangkat kecuali dengan orang yang zatnya diangkat Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Yang kami angkat itu engkau hai Muhammad, dan orang-orang yang menyebut engkau hai Muhammad, dan orang-orang yang kalbunya ada cinta kepada engkau ikut diangkat. Maka kalau Bapak Ibu dimasyhurkan dengan amal soleh, karya-karya baik, jasa-jasa bagus,
itu sebenarnya bukan kita yang baik, tapi kita disertakan dalam nur Nabi Muhammad SAW, disertakan dalam amal-amal soleh. Ya, udah ya Pak Haji Melim ya, cukup ya. Ini bunyi apa tuh? Jangkrik kodok tuh. Waduh, syahdu bener, jadi pengen ngantuk. Jadi pengen tidur gitu ya. Tapi saya lihat yang tidur nggak banyak nih. Ya, emang nggak ngantuk? Ntar dulu ya, minum dulu ya. Ya, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ketika mahal qiyam, untuk simti duror ini lain dengan dibai, lain dengan berjanji. Cuma kadang-kadang kawan-kawan mahal qiyamnya kadang dicomot-comot, ya itu boleh ya. Kadang-kadang kita bosan dengan satu atau jenuh, boleh dicampur. Ini kan bukan Quran, jadi boleh dimixkan. Kalau mahal qiyam tadi bacanya apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, ya Nabi. Saya perhatikan, itu nggak ada loh. Ya Muhammad itu nggak ada. Tapi ya Habibi, ya itu ada. Tapi kalau salam, kalimatnya apa? Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib. Kalau kirim, salam. Tapi kalau sudah bab ya Habibi, baru disebutmu, sebut dulu gelarnya. Kenapa tidak disebut? Inilah adabnya Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita pun beradab kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi adab kita ya, sering-sering gunakan gelar Nabi Muhammad SAW, yaitu An-Nabi atau Al-Habib atau Al-Mustafa. Di kalimat pertamanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wahai Nabi, wahai Rasul, salam semoga tercurah kepada engkau. Apa makna salam? Salam artinya apa, Bapak Ibu? Salam itu ya? Itu bukan, itu salaman namanya. Bahasa Arabnya musafahah. Salam artinya keberkahan terlepas dari semua aib dan kotoran. Itu arti dari salam. Juga diartikan ketulusan, juga diartikan keselamatan. Itu arti dari kata salam. Ya Habib salam alaik, salawatullahi. Salawat jamak dari salat. Maka salat dan salawat artinya sama, yaitu apa? Rahmat Allah. Apa arti salat? Salat itu artinya rahmat Allah, juga berarti doa. Maka rumah yang tidak ada salat dan salawat itu rumah tidak ada berkah, karena tidak ada rahmat di dalamnya. Begitu juga kolbu, kalau tidak ada cinta Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya, maka kolbu itu tidak dapat rahmat. Maka kolbu kalau tidak dapat rahmat, disentuh dia tidak tersentuh, disinggung dia tersinggung. Ini ciri-ciri ya kolbu nggak dapat nur Muhammad SAW. Disentuh dia tidak tersentuh, tapi kalau disinggung dia tersinggung. Ya, yang malam ini saya doakan semoga kita semua orang yang disentuh tersentuh. Kalau disinggung yang keluar tetap nur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kata Nabi waktu disinggung? Ya Allah, mereka tidak mengerti siapa aku. Mereka tidak mengerti rahasia aku. Nabi nggak pernah bilang, ya Allah hancurkan mereka. Nggak ada. Itu tanda nggak ada nur, ada noda berarti. Mungkin ada nur campur-campur. Nabi Muhammad SAW, nurnya permanen. Nurnya disebut nur zati. Apa sebutan Nabi Muhammad SAW? Nur. Sampai di orang Jawa, sebagian orang Sumatera, zati jadi jati. Maka disebut cinta sezati menjadi cinta
Ya, ini tuh sorry loh Bapak Ibu ya, cinta sejati hanya untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk pasangan. Ya, maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang baper-baper, ya, yang melankolis, yang apa lagi nih? Yang ngepop, ya, dangdut, hati kolbunya dangdut mengepop, sorry ya. Cinta sejati itu tidak ada kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena hanya beliau disebut An-Nur Az-Zati. Maka Al-Hubbu Az-Zati, cinta hub Az-Zati, hanya lin-nur Az-Zati, hanya kepada yang nurnya sejati, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kok bisa begitu? Aku kan cinta sama lakiku, sama biniku gitu ya. Coba aja cek nanti ya. Keluar rumah matanya jelalatan nggak? Nah itu tanda nggak sejati itu. Yang sejati itu kepada nur. Nur Nabi itu nur Jamal. Apa kata beliau? Semua keindahan di alam semesta itu dari nur Jamalku. Ini kalam ilhami yang turun kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau yang ada di hadis, Nabi Yusuf paling tampan nggak? Ya, kalau Bang Yusuf, ada nggak Bang Yusuf? Ada yang namanya Ucup nggak di sini? Ya, coba lihat mukanya, hidungnya gimana? Nggak ada ya? Nggak ini ya, nggak pede ya. Nabi Yusuf, ibu-ibu kalau ketemu Nabi Yusuf melukai diri tidak terasa. Mungkin kalau ibu-ibu itu dia tusuk-tusuk kakinya, badannya, jantungnya dia nggak tahu. Karena dia asik memandang An-Nur Al-Wajhi Al-Wasfi. Nur sifat yang ada pada Sayyidina Yusuf. Nur apa yang ada pada Sayyidina Yusuf? Nur sifati, bukan nur zati. Maka emak-emak nih kalau ketemu Nabi Yusuf, aduh pasti menggila semua. Bapak-bapak ini mati cemburu nanti semua. Makanya bapak-bapak ini sibuk mencari ilmu pengasihan Nabi Yusuf. Ini hati-hati nih Pak ya. Itu ilmu sihir loh Pak, walaupun yang dibaca ayat. Itu ayat kan sudah dipretelin, dipotong-potong. Ya, walaupun belakangnya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kun fayakun fu. Kalau ibu-ibu ini kena ikut maulid, mabuk-mabuk, muntah-muntah pasti itu. Ya, pasti begitu jadinya. Karena ketempelan. Tapi nggak ada orang ketempelan kalau dia nggak mau nempel. Ya nggak? Ya, bapak-bapak ini nggak mau salah soalnya. Jadi yang ada pada wajah Sayyidina Yusuf apa? Nur al-wasfi atau nur as-sifati. Sedangkan yang ada pada Sayyidina Muhammad SAW, nur zati, sumbernya nur. Maka beliau mengatakan, yang diperoleh oleh Yusuf itu baru separuh yang ada padaku. Separuh dari aku dapatnya dia. Separuh cakep tampannya Nabi Muhammad, itu jadi Nabi Yusuf. Maka kalau orang mandang Nabi Yusuf, waduh, menggila lawan jenisnya. Tapi kalau mandang nur zati, mau laki perempuan, dia jatuh cinta tapi bukan cinta syahwat. Dia sayang tapi bukan sayang yang kemudian menyebabkan orang ini menjadi fanatis, tidak. Tapi sayangnya membuat dia dekat kepada Allah yang Maha Penyayang. Ini ciri-ciri pernikahannya diberkahi. Menikah tambah dekat ke Allah. Menikah tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Itu ciri pernikahannya kalau yang jomblo nggak paham ini. Selamat menderita. Apa ciri-ciri rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Rahmah itu sifatnya Nabi. Mawaddah itu sirnya Nabi. Sakinah itu fasilitas di kolbu Nabi. Maka orang yang tidak ada cinta kepada Nabi SAW di kolbunya, itu kolbunya rusuh. Kalau kolbunya sudah rusuh, nanti rumahnya ikut rusuh. Kalau dia memimpin negeri, negerinya ikut rusuh. Kenapa? Karena noda tadi, mau digoyang nggak digoyang, di dalamnya sudah kacau.
Tapi kalau di dalamnya nur, dia diam sangatlah harum. Dia diam sangat bersahaja. Dia bergerak, airnya tumpah, nurnya semerbak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ya, ketika disebut salawatullah alaih, rahmat Allah melimpah atas engkau. Asyraqal kaunu ibtihaja. Asyraqal kaunu ibtihaja. Apa artinya, Eka? Jangan baca. Asyraqa, terbit, terang. Apa arti asyraqa? Ada yang sholat syuruk nggak kalau pagi-pagi? Syuruk itu sinar matahari sudah terbit terang, disebut syuruk. Asyraqa. Syuruk disebut juga isyraq. Maka asyraqal kaunu, kaunu itu alam. Terbit teranglah alam semesta ibtihaja, dengan sukaria. Kenapa? Biwujudil Mustafa Ahmad. Bi berarti bi sababiyah, disebabkan karena wujud sang Mustafa, sang terpilih yang bernama Ahmad sallallahu alaihi. Sidi Al-Kattani nulis kitab Khabiatul Qaun. Apa kata dia? Ahmad muqaddam ala Muhammad. Nama Ahmad lebih dahulu dari Muhammad. Bal akmal min Muhammad. Bahkan lebih sempurna daripada namamu. Tapi yang punya nama Ahmad Muhammad orangnya sama nggak? Orangnya sama. Sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta terang benderang berbahagia sukaria karena wujud Sayyidina Muhammad SAW. Saya mau tanya nih Bapak Ibu ya, ini kan mau beres nih. Nabi Muhammad SAW masih wujud nggak? Kenapa disebut Ahmad? Ahmad itu nama ruh Sayyidina Muhammad SAW. Sebelum beliau lahir, Nabi Isa, Ruhullah kalimatullah mengatakan, setelah aku akan muncul seorang nabi yang bernama Ahmad. Tubuhnya belum ada, jasadnya belum ada. Yang dimaksud Sayyidina Isa itu nama ruhnya. Ruhnya sudah ada, nurnya sudah ada. Oke. Sekarang Nabi Sang Ahmad Muhammad masih ada atau tidak? Hah? Masih ada atau tidak? Kalau masih ada, alam semesta senang nggak? Sukaria nggak? Betul. Ini bagian dari alam bukan? Yang hadir malam ini bagian dari alam semesta bukan? Jika benar kita dari alam semesta, maka asyraqal kaunu ibtihaja. Alam semesta sukaria senang biwujudil Mustafa Ahmad. Karena Sang Ahmad senantiasa wujud. Pertanyaan terakhir, pernahkah Nabi Muhammad tidak wujud setelah Allah ciptakan? Pernah nggak? Ini pertanyaan terakhir nih, mau pulang-pulang lah habis ini ya. Ya, yang pulang duluan ya alhamdulillah. Gimana? Pernahkah wujud Sang Ahmad itu tiada, sirna, setelah Allah ciptakan nurnya? Pernahkah? Tidak Kalau begitu, pantaskah orang yang mengenal Nur Muhammad sedih berlarut-larut, galau berlanjut-lanjut? Tidak pantas. Maka Allah berkalam, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang yang kenal Allah lalu istiqomah menjaganya dengan berselawat, bermakrifat, berjamaah, la khaufun, tidak ada kegalauan dalam dirinya, tidak ada gelisah dalam jiwanya, wala hum yahzanun, dan mereka tidak juga apa? Yahzanun. Apa arti yahzanun? Berlarut-larut dalam kesedihan. Oleh karenanya ada satu kaidah, faman arafa Muhammadan lam la yahzana abada.
Siapa yang kenal Sang Muhammad tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah merana, tidak akan pernah hatinya kemudian merasa sedih. Kenapa? Sang Nur tidak pernah tiada semenjak Allah hembuskan ruhnya, ciptakan nurnya. Maka bersyukurlah ya, kita selalu baca maulid. Oleh karenanya maulid jangan tunggu bulan maulid. Kita bermaulid kalau perlu setiap hari, kalau tidak sekali seminggu, kalau enggak sekali sebulan, minimal sekali setahun, kalau enggak juga sekali seumur hidup, enggak juga ya sudah kita maulidin ente ya. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga hadir malam ini berkesan sampai akhirat nanti ya. Oke. Semoga hadirnya kita malam ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi tiada yang aku sembah, tiada yang aku tuju, tiada yang aku pentingkan, tiada yang aku cintai dengan sebenar-benar cinta kecuali Engkau semata. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaatan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Salli ala abdika rasulika an-nabiyil ummi Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada kalbu dan rohani dan jasad Sayyidina Muhammad SAW, sehingga mengalir kasih sayang Engkau ke dalam rohani kami, ke dalam kalbu kami, dan kepada jasad kami, kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Fattah salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah ya Nur salli ala an-nur zati Sayyidina Ahmad. Ya Allah, limpah ruahkanlah nur Engkau kepada nur zati Sayyidina Muhammad SAW, sehingga mengalir jua nur Engkau itu kepada kalbu kami yang gelap, jiwa kami yang masih gelap, jiwa kami yang masih bernoda, jiwa kami yang masih bersifat kebinatangan. Allahumma binurika wa binuri Sayyidina Muhammad SAW habibika fashfi marada qulubina wa marada ajsadina. Allahumma ya Allah, dengan berkah nur Engkau, nur Nabi Engkau, kekasih Engkau, mohon ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kalbu kami, penyakit iri, dengki, sombong, penyakit emosi, penyakit suka berburuk sangka, penyakit berdada sempit, berpikiran sempit. Maka ya Allah, isfi maradu qulubina binuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit zahir kami, penyakit-penyakit batin kami, dengan berkah salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhihi salah wa salam taqarruban wa wasilatan ila unsika wa hubbika ya Allah. Ya Allah, jadikan salawat yang kami baca ini,
Yang kami sampaikan ini, yang mana hanya Engkau juga yang mengizinkannya. Jadikan ia menjadi wasilah agar kami mendapatkan cinta Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ma sallaina wa la sallamna illa birahmatik. Kami mengaku ya Allah, kami bersaksi ya Allah, kami mampu berselawat, kami mampu taat. Semuanya adalah anugerah dari Engkau ya Allah. Kalau bukanlah karena rahmat Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kami mampu hadir malam ini ya Allah. Maka kami memohon kepada Engkau ya Allah, ya azali, ya abadi, ya qadim, ya baqi. Ya Allah yang maha wujud, yang wujudnya tidak bermula, yang Allah yang maha baqa, yang baqanya tidak pernah sirna. Ya Allah, kekalkan nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad SAW dalam diri kami. Istiqomahkan kami mencintai kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut cinta Engkau, cinta kekasih Engkau dalam kalbu kami. Ya Allah, hidup kami, mati kami, jadikan semuanya terang benderang dengan nur Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, berkahi diri kami, berkahi diri kami yang banyak dosa ini, berkahi pikiran kami yang banyak berpikir kotor ini, berkahi kalbu kami sehingga bersih dari semua sifat-sifat buruk, berkahi jiwa kami sehingga bersih dari semua akhlak-akhlak tidak terpuji, berkahi keluarga kami sehingga rumah kami menjadi awal daripada surga yang akan Engkau beri. Jadikan negeri kami, bangsa kami, negara kami ya Allah jadi baldatun thayyibatun, dari negeri yang betul-betul diberkahi. Dan Engkau ya Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ighfir lana ya Rabb ya Ghafur, baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dan ya Allah, limpahkanlah ya Allah ampunan Engkau kepada kami yang salah mengurus bumi Engkau, kami yang telah berbuat zalim di atas bumi Engkau, kami yang masih belum ridha, belum terima kepada takdir-takdir Engkau. Allahumma ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, zuqna ta'mal iman. Izinkan kami ya Allah merasakan manisnya iman, manisnya salawat, manisnya berzikir kepada Engkau, manisnya berkhidmat kepada Engkau. Namun ya Allah, kekasih Engkau Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Yang dapat merasakan manisnya iman, manisnya taat hanya orang yang ridha aku sebagai Tuhannya, ridha kepada semua takdir dan ketentuanku. Ya Allah, secara fikiran bagi kami meridai takdir itu sangatlah susah ya Allah. Tapi dengan nur Engkau, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yassir lana, mudahkan kami untuk meridai ketentuan Engkau kepada kami. Ya Allah, ampuni jika kemauan kami berlainan dengan kemauan Engkau. Ya Allah, ampuni jika kehendak kami tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Ya Allah, mulai malam ini ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala hubbika wa hubbi habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati nanti ya Allah, tetapkan kami dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan keluarga kami, anak keturunan kami dalam cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Bersama-sama yang kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syam
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sampaikan rindunya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fastajib da'awatina waj'alna minal musyaffa'in bihaqiqati sayyidil mursalin sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa bi alihi al-muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.